Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kewajiban untuk setiap hamba yang menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan pemberian Allah Subhanahu wa taala atas kita teramat banyak. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala katakan seandainya kita menghitung nikmat tersebut, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena terlampau banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka atas nikmat-nikmat tersebut selalu, setiap hari, setiap saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar bertambah nikmat tadi, agar terus Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat-nikmat tadi. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum karya Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita sampai kepada pembahasan bahwa untuk mengokohkan ilmu, untuk memutinkan ilmu, dibutuhkan yang namanya mudzakarah, saling mengingat ilmu tersebut setelah dipelajari bersama teman-teman seperjuangan. Wal munadharah, diperlukan juga untuk semakin kuat ilmu tersebut adu argumentasi. Kalau tadi saling mengingat bersama teman-teman, ini kita posisinya memiliki pendapat yang berbeda dengan teman kita dan masing-masing mengeluarkan hujahnya, masing-masing mengeluarkan alasannya kenapa memilih pendapat tersebut, kenapa enggak pendapat yang saya pilih dan seterusnya. Hal-hal seperti ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah,
min babil musyawarah, merupakan bentuk musyawarah ilmu. Dan kita ketahui bahwa yang namanya musyawarah itu selalu mendatangkan kebaikan. Yang namanya musyawarah selalu mendatangkan kebaikan. Dan musyawarah ilmu itu dibutuhkan. Penuntut ilmu itu butuh diskusi dengan temannya, dan bahkan butuh diskusi dengan gurunya kalau seandainya mengharapkan ilmu yang kokoh, ilmu yang kuat. Kemudian penuntut ilmu juga dituntut untuk mubahatsah, membahas ilmu yang dipelajari. Setelah ilmunya didapat dari gurunya, terkadang ada sebagian ilmu tersebut yang belum jelas, perlu dibahas kembali, maka tanyakan hal tersebut kepada gurunya, tanyakan hal tersebut kepada temannya, atau cari pembahasan tersebut di kitab-kitab para ulama atau wasilah-wasilah yang ada, sehingga ilmu yang tadinya boleh dikatakan penguasaannya baru setengah, 50%, dengan mubahatsah, dengan membahas ilmu tersebut, penguasaannya naik menjadi 70% mungkin, 90% atau bahkan 100%. Faham dengan baik. Maka ini perlu dilakukan. Penuntut ilmu jangan ketika mendapati ilmu yang dipelajarinya atau ilmu yang disampaikan oleh gurunya itu belum dipahami, kemudian dia menyerah. Jangan menyerah. Udahlah nanti aja. Udahlah kapan-kapan lagi kalau ingat. Tidak. Tapi ketika ilmu tersebut dipaparkan, kita belum paham, bahas, tanya. Kemudian tujuan munadharah sebagaimana yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu, diskusi yang dilakukan itu bukan untuk menjatuhkan teman kita atau lawan bicara kita, tapi untuk mencari yang mana yang lebih kuat dari pendapat-pendapat yang ada. Jangan sampai untuk menjatuhkan orang lain, jangan sampai untuk menghinakan orang lain, atau jangan sampai untuk menunjukkan yang benar itu apa, atau semua yang apa, atau yang saya ucapkan. Tidak. Tapi dilihat dari dalil-dalil yang ada, dilihat dari pendapat-pendapat yang ada, dan syawahid-syawahid, pendukung-pendukung yang ada, sehingga terlihat pendapat ini lebih kuat dari pendapat dari pendapat yang lain, atau pendapat yang lain itu yang lebih kuat. Sehingga ketika terjadi munadharah, diskusi dengan teman, dengan guru, hasilnya bukan tabaghud, bukan saling marah, bukan saling gak ridho, tapi tetap nahnu saudara. Kita tetap saudara, walaupun berbeda pendapat. Yang kita kuatkan yang A, yang dikuatkan teman kita atau guru kita yang B. Ini kalau tujuan di dalam munadharahnya, di dalam diskusinya itu benar. Tapi kalau tujuannya sudah salah, hasilnya sebaik apapun pasti salah. Karena sebagaimana kaidah, semua yang dibangun di atas kerusakan, hasilnya pun akan rusak. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ucapan terakhir yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zarnuji dari apa yang kita bahas, yang namanya tamwi, hila, menipu di dalam diskusi itu tidak diperbolehkan. Jangan sampai hanya untuk melihat atau menjadikan pendapat kita ini diambil, kita berdusta atas nama para imam ahlus sunnah, atau berdusta atas nama Nabi SAW dengan mendatangkan hadis-hadis palsu. Jangan sampai. Diskusi ilmiah sesuai dengan fakta atau hujjah-hujjah yang ada. Tidak boleh menambah atau mengurangi dengan kedustaan. Kemudian kita sampai ke halaman yang ke 118 dari kitab. Wa kana Muhammad bin Yahya idza tawajjaha alayhi al-ishkal wa lam yahdurhu al-jawab yaqulu ma alzamtahu lazimun wa ana fihi nadhirun
wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Muhammad ibn Yahya mengatakan, atau ketika dia menghadapi permasalahan, ada orang nanya, kemudian terlihat masalah tersebut rumit, susah untuk dipahami, dan belum dipahami ketika itu, belum ada jawabannya ketika itu, maka dia berkata, apa yang Anda tanyakan perlu untuk dijawab. Ma'azamtahu lazimun. Yang ditanyakan kepada beliau itu butuh jawaban. Artinya apa? Harus usaha. Tidak apa? Mengatakan terakhir wallahu a'lam, selesai. Tidak. Tapi ketika mengatakan wallahu a'lam, hari ini saya belum tahu, insyaallah besok saya datang dengan jawaban. Nah, seperti itu para ulama rahimahumullah ta'ala. Wa ana fihi nadhir, saya akan merenungkannya terlebih dahulu, saya akan lihat dulu mana yang lebih kuat, mana jawaban yang tepat, dan seterusnya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan di setiap orang yang memiliki ilmu itu ada yang lebih alim. Di atas setiap orang yang memiliki ilmu, setiap orang berilmu itu ada yang lebih berilmu. Oleh karenanya, kalau seandainya cara seorang itu belajar benar, maka ia tidak akan melihat dirinya itu lebih alim daripada yang lain. Semakin dirinya berilmu, semakin melihat dirinya jahil, tidak berilmu. Itu orang berilmu. Para salaf kita rahimahumullah ta'ala, ketika belajarnya benar, nuntut ilmu terus, bukan makin mengatakan diri saya yang lebih alim daripada yang lain, tidak. Tapi sebaliknya, semakin belajar, semakin diketahui dirinya jahil. Maka itu yang menjadi motivasi untuk terus belajar, terus menuntut ilmu. Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana diriwayatkan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Bani Israel menanyakan tentang Nabi Musa, siapa yang lebih a'lam di bumi ini daripada engkau? Siapa yang lebih mengetahui tentang din, tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dirimu? Nabi Musa mengatakan tidak ada, karena beliau tahu dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hal lain, ada hambaku Khadir. Nah, dari situ apa? Ketika Nabi Musa mengetahui ada yang lebih tahu, beliau menuntut ilmu lagi, belajar lagi, dicari Nabi Khadir. Dicari Nabi Khadir, sebagaimana kisahnya kita ketahui dalam surat Al-Kahfi. Bisa dibaca, bisa dilihat tafsirnya, kita akan dapati faidah ilmu yang luar biasa dari kisah tersebut. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa faidatul mutarahati wal munadharati aqwa min faidati mujarradit tikrar lianna fihi tikraran wa ziyadah. Beliau mengatakan faidah atau manfaat dari berdiskusi itu lebih kuat daripada sekedar mengulang pelajaran. Sudah kita ketahui bahwa penuntut ilmu itu dituntut untuk murajaah, ngulang pelajaran. Setelah mempelajari dari gurunya, di waktu kosong yang dia punya, diulang pelajaran tersebut supaya mantap, supaya kokoh. Tapi ada yang lebih bermanfaat daripada murajaah. Apa itu? Diskusi dengan teman. Subhanallah, terkadang ketika murajaah, mengulang-ulang apa yang sudah kita pelajari, masih mentok ke nggak paham. Udah diulang-ulang, kalimat ini nggak ketemu jawabannya. Maksud dari kalimat ini apa? Tapi ketika diskusi sama teman, dapat ilmunya dari teman tadi. Makanya beliau katakan, di dalam diskusi itu terdapat pengulangan, ngulang apa yang sudah dipelajari, atau kita istilahkan dengan murajaah, dan tambahan penjelasan. Yang kalau seandainya kita cuma ngulang doang, cuma dapat itu. Tapi ketika diskusi, dapat itu dan yang lain. Ini plusnya diskusi. Nah, ini penting, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu diskusi mungkin kita harus cari dengan teman-teman kita.
Kita belajar kitab, misalkan belajar kitab, butuh diskusi, butuh tanya jawab, cari teman, yuk duduk yuk. Daripada duduknya cuma sekedar ngopi, ditambah dengan apa? Diskusi, itu lebih bermanfaat. Sambil diskusi. Terkadang misal ketika kita sudah berniat untuk menghadiri majelis taklim, sudah diinfokan majelis taklim, ketika datang ke majelis ilmu tersebut, ke majelis tersebut ternyata batal. Ustadznya atau syekhnya tidak dapat hadir. Apa yang dilakukan? Pulang, enggak, ketemu teman, diskusi apa pelajaran yang lalu. Itu lebih bermanfaat. Dan diskusi-diskusi seperti itu dibutuhkan di dalam belajar. Dan tidak mengetahui hal ini kecuali orang yang sudah mencobanya. Coba. Kadang kita nggak tahu manfaatnya karena belum coba, hanya baru dengar manfaat hal tersebut dari orang lain. Waqil, dan dikatakan mutarahatu sa'atin khairun min tikrari syahrin. Sampai-sampai ada ucapan seperti ini, saking bermanfaatnya diskusi. Diskusi sebentar itu lebih baik daripada mengulang sebulan, murojaah sebulan. Saking dahsyatnya manfaat dari diskusi dengan orang lain, murojaahnya bareng orang lain. Lakin idza kana ma'a munsifin salimit tabi'ah, tapi dengan syarat, asalkan diskusinya bersama orang yang adil dan baik tabiatnya. Artinya diskusinya ini dengan orang yang benar-benar layak, orang yang butuh ilmu dan orang yang dermawan tentang ilmu. Dan nanti kita akan sebutkan terkait dengan ilmu ini semakin semakin diajarkan, itu akan semakin melekat. Itu faedah ilmu. Semakin diberi, itu akan semakin dapat. Beda dengan masalah duniawi, harta, semakin diberi ya habis. Diberi orang habis. Tapi ilmu semakin diberi semakin kokoh, semakin menancap, semakin banyak. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa iyyaka wal mudzakarah ma'a muta'annitin ghairi mustaqimit taba'. Hati-hati engkau, jauhi olehmu mudzakarah, mengulang-ulang ilmu atau murajaah bersama orang yang suka mencari-cari kesalahan. Sebagian penuntut ilmu terkadang diuji dengan teman yang memang suka ngajak ribut. Kalau diskusi emang cari cari musuh. Nah, ini niatnya udah salah di awal. Nah, untuk diskusi bersama orang seperti ini hindari. Mending diem daripada ngajak diskusi atau diskusi dengan mereka. Begitu juga hindari diskusi dengan orang-orang yang sifatnya buruk. Misalnya sifat buruk gampang tersulut emosi, gampang tersinggung, atau mudah mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kasar. Karena diskusi pasti akan ada di sana perbandingan pendapat atau hujjah. Akan ada di sana yang lebih baik dan yang direndahkan. Kalau sifatnya buruk, susah untuk menerima. Fa inna tabi'ata musriqah. Ini ucapan beliau karena tabiat itu mencuri. Dari kata saraqa. Asraqa, mencuri. Musriqah, tabiat itu mencuri. Apa maksudnya? Orang yang duduk dengan orang yang memiliki tabiat yang buruk, ikutan buruk. Orang yang duduk dengan orang yang memiliki tabiat yang baik, ikutan baik. Itu tabiat, sifat. Makanya kalau cari teman yang baik. Cari teman yang sifatnya bagus. Bisa dijadikan sebagai contoh.
Karena tabiat itu musriqah, mencuri sifatnya. Wal akhlaqa muta'addiyah, dan akhlak itu bisa menjalar, nular. Wal mujawarata mu'athirah, dan perkumpulan atau bertetangga itu akan mempengaruhi. Mujawarah, duduk dekat atau kedekatan itu bisa mempengaruhi. Maka cari orang terdekat kita itu orang yang bisa membawa kebaikan. Cari orang yang duduk dengan kita itu orang yang memiliki akhlak yang baik. Cari juga orang yang menjadi teman belajar kita itu orang yang memiliki tabiat yang baik. Insya Allah ilmu yang kita usahakan itu akan lebih bermanfaat bersama orang-orang tersebut. Nah, wa fi syi'ri alladhi dzakarahu al-Khalil ibn Ahmad fawaidun katsirah. Di dalam syair yang dibawakan oleh Al-Khalil ibn Ahmad itu ada faidah-faidah yang banyak. Qila, dikatakan di dalam syair tersebut, al-ilmu min syartihi liman khadamah an yaj'ala an-nasa kullahum khadamah. Janji ilmu kepada orang atau ada untuk orang yang melayaninya. Ia akan menjadikan semua manusia sebagai pelayan orang tersebut. Apa maksudnya? Orang yang benar-benar berkhidmat kepada ilmu, ia akan memimpin manusia. Kalau akan jadi pemimpin, kalau benar-benar berkhidmat untuk ilmu, ia akan menjadi teladan orang-orang lain yang keilmuannya berada di bawahnya. Dan hal ini mirip dengan ucapan-ucapan sebagian para ulama kita rahimahumullah. Di antaranya Al-Imam Ar-Rahabi rahimahullah ta'ala dalam Ar-Rahabiyah, dalam bait-bait syair terkait dengan ilmu waris. Beliau mengatakan fahfal fakullu hafizin imam. Hafallah. Setiap orang yang hafal itu akan menjadi apa? Imam. Akan menjadi yang terdepan, akan menjadi pemimpin, akan menjadi orang yang diikuti. Cuma perlu diperhatikan, hal ini akan terrealisasi dari umat yang hidup, yang mereka mengetahui kedudukan ilmu. Orang yang tahu kedudukan ilmu akan menghormati ahlinya. Oleh karenanya disebutkan tadi, ilmu itu diantara janjinya akan menjadikan manusia itu sebagai khadamah, sebagai apa? Para pelayannya. Dan kita ketahui subhanallah, guru-guru kita, ahli ilmu yang ada dimanapun, mereka selalu dihormati dan selalu ada orang-orang yang berkhidmat kepada mereka. Apa yang menjadikan hal ini ada? Ilmunya. Dan itu keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu. Tapi khidmat tadi, pelayanan tadi tidak akan ada kecuali dari orang-orang yang tahu betul apa? Kedudukan ilmu dan ahlinya. Orang yang nggak tahu kedudukan ilmu dan ahlinya akan meremehkan ulama, setinggi apapun keilmuannya. Tapi orang yang benar-benar hidup, tahu betul keutamaan ilmu, tahu betul kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan menghormati ahlinya, menghormati ilmu tersebut dan menghormati orang yang menyampaikannya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara syawahid atau apa yang akan didapati oleh seseorang ketika ilmunya itu paten, ilmunya itu kokoh. Dan di antara cara untuk merealisasikannya adalah apa yang disebutkan di perkataan-perkataan sebelumnya, mudzakarah, murajaah, kemudian apa? Diskusi.
mubahatha, coba dibahas kembali dan seterusnya. Ketika ilmu itu kokoh, ia akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan dari ilmu tersebut. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yakuna muta'ammilan fi jami'il awqati fi daqa'iqil ulumi wa ya'tada dhalik. Selayaknya penuntut ilmu memikirkan dan merenungkan detail ilmu tersebut di seluruh waktunya. Dan penuntut ilmu tersebut harus membiasakan hal itu. Mikirin ilmu itu ibadah. Dan itu dibutuhkan. Memikirkan tentang ilmu, memikirkan tentang detail ilmu tersebut. Karena ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ahlus sunnah wal jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan keistimewaan dengan detailnya ilmu mereka. Oleh karena ia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan tidak mencampurkan antara keduanya. Kalau kita lihat penyelisihan yang ada dari ahlul bidah waz-zaygh, kalau kita lihat perselisihan yang ada di antara mereka, di tengah-tengah ahlul bidah atau kebid'ahan yang mereka lakukan, itu sumbernya karena tidak detail ketika memahami ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Lihat apa yang mereka jadikan sebagai dalil. Hanya ayat-ayat umum, hadis-hadis yang umum yang bisa dibawa maknanya ke sana kemari, kemudian dibawa kepada keyakinan-keyakinan mereka yang cocok dengan akal-akal mereka, yang cocok dengan logika-logika mereka, hawa nafsu mereka. Akhirnya apa? Terjadi kebid'ahan tadi, muncul kebid'ahan tadi. Tapi ahlus sunnah memiliki khasais, memiliki mumayyizat, memiliki keistimewaan. Apa? Daqiq. Ketika melihat ilmu itu apa? Detail. Penuntut ilmu harus seperti itu. Jangan hanya sekedar apa? Oh ya, ini umumnya saja. Tapi terus dibaca, terus dikaji. Ini penting dalam penguasaan ilmu. Dan sebagaimana yang beliau sebutkan, ilmu tersebut harus diulang-ulang, harus terus apa? Dipikir, direnungkan setiap saat. Penuntut ilmu yang kayak gini ini di zaman sekarang apa? Langka. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala bimbing seorang untuk melakukan hal seperti ini, ilmunya berkah. Ilmunya berkah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke arah yang lebih baik. Kalau mengaku penuntut ilmu, ya Allah jadikan penuntut ilmu yang sejati, bukan hanya sekedar pengakuan sebagai talibul ilmin, penuntut ilmu. Fa innama yudriku ad-daqa'iqa bit-ta'ammuli. Penuntut ilmu tadi memperoleh ilmu dengan cara memikirkan apa? Detail ilmu tersebut, merenungkan detail ilmu tersebut. Falihadza qila, oleh karenanya dikatakan ta'ammal tudrik. Ta'ammal tudrik. Perhatikanlah, niscaya kamu akan tudrik, akan mendapat ilmu, akan mengerti. Perhatikan, ilmu itu butuh difahami, butuh diperhatikan, sehingga kita mendapatkan ilmu tersebut. Bukan hanya sekedar dibaca lewat, dengar lewat, enggak. Tapi perhatikan ilmu tersebut supaya kita dapat ilmu tersebut. Wala budda minat ta'ammuli qabla al-kalam hatta yakuna shawaban. Dan setiap penuntut ilmu yang ingin berbicara, coba perhatikan hal ini. Ini nasihat yang bagus. Penuntut ilmu harus berpikir dulu sebelum berbicara. Ini penting. Berpikir dulu sebelum berbicara. Penuntut ilmu kalau ngomong sama temannya, kalau ngomong sama gurunya, pikirin dulu apa yang mau dibicarakan, apa sebab pembicaraan tersebut. Fa innal kalama kasahm. Karena ucapan atau pembicaraan itu seperti saham. Seperti anak panah. Fala budda min taqwimihi qabla al-kalam. Harus ditargetkan dulu sebelum diucapkan. Anak
kita mau apa? Memanah sesuatu, keker dulu kan? Ini udah kira-kira udah tepat sasaran atau belum kalau melesat. Itu kalau kita apa? Memanah. Ketika berbicara juga harus seperti itu. Coba apa? Dipersiapkan dahulu. Hatta yakuna musiban, sehingga apa? Tepat. Benar ucapannya. Nah, ini penting. Jadi apa? Kalau ngomong sama teman atau menegur teman atau diskusi dengan teman, perhatikan apa yang akan disampaikan. Jangan sampai yang disampaikan itu sesuatu yang tidak berdasar, atau hanya sekedar apa? Lucu, atau hanya sekedar kayaknya menurut perasaannya apa? Pas, enggak. Tapi benar-benar diperhatikan sehingga apa? Tidak terjadi kegaduhan atau keributan di antara para penuntut ilmu. Wa qala fi usulil fiqhi, dan berkata atau berbicara di dalam masalah usul fiqih, hadza aslun kabirun wa huwa an yakuna kalamul faqih al-munadhiri bit ta'ammul. Ilmu usul fiqih sebagaimana kita ketahui itu ilmu alat untuk memahami dalil. Ketika kita ambil sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ini adalah dalil-dalil di dalam menetapkan hukum. Nanti dalil-dalil tersebut diolah atau apa? Dipahami dengan ilmu yang lain yang kita kenal dengan nama ilmu usul fiqih. Lafaz-lafaz yang ada di dalam dalil-dalil tadi akan menunjukkan kepada kita hukum-hukum tertentu. Misal, di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketakwaan. Misal, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Yang belajar bahasa Arab, kata ittaqullah, ittaqu itu namanya fi'il amr, kata perintah. Dan di dalam ilmu usul yang namanya perintah itu mengharuskan yang diperintah itu hukumnya wajib. Maka dari sini diambil kesimpulan ketakwaan itu hukumnya wajib. Nah, itu ilmu usul untuk kita bisa menetapkan hukum-hukum syar'i. Nah, memperhatikan apa yang kelak disampaikan di dalam ilmu usul fiqih ini apa? Aslul kabir, pondasi yang besar. Jadi jangan sampai seorang faqih, seorang alim yang berbicara tentang fikih, yang berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan itu. Yang mau diucapkan enggak dipikirkan, enggak diperhatikan. Benar atau salahnya, rinci atau enggaknya, dan seterusnya. Dalam dunia ilmu, penyampai ilmu itu harus apa? Benar-benar ta'ammul, benar-benar apa? Memperhatikan apa yang disampaikan. Qila ra'sul aqli an yakuna al-kalamu bit-tathabbuti wat-ta'ammul. Dikatakan dasar kecerdasan, ra'sul aql, dasar apa? Akal seorang, kecerdasan seorang adalah perkataan itu dipertimbangkan dan dipikirkan dulu dengan matang sebelum sampai diucapkan. Jadi kalau mau lihat apa ini orang cerdas atau enggak sih, lihat, bisa kelihatan dari ucapannya. Kalau apa keluar tanpa perhitungan, tanpa persiapan, artinya apa? Kurang kecerdasannya, akalnya kurang, karena dia nggak memperhitungkan dampak dari ucapan tersebut. Kalau diperhitungkan dampak dari ucapannya tadi, ia akan hati-hati dalam berbicara. Nggak dikit-dikit apa keluar ucapan ini, ucapan itu. Dan dari sini juga kita pahami ikhwas sekalian dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penuntut ilmu itu harus banyak diam. Harus banyak diam. Nggak dikit-dikit ngomong, nggak dikit-dikit berbicara, terlebih di dalam masalah-masalah yang di sana sya'al fithan. Tersebar apa? Fitnah. Yang
mungkin boleh dikatakan yang layak untuk berbicara di sana adalah ahli ilmu, bukan kita-kita. Maka penuntut ilmu kalau seandainya tidak bermanfaat maka tidak berbicara tentang ilmu. Tapi kalau seandainya memiliki manfaat dan bahkan besar manfaatnya, wajib baginya untuk berbicara. Kemudian Al-Imam Az-Zarnuji membawakan beberapa bait syair. Wa qala qailun syi'ran, ada seorang yang berkata dalam bentuk syair, usika fi nazmil kalami bi khamsatin in kunta lil musi syafiqi muti'a la tughfilanna sababal kalami waqtahu wal kaifa wal kammal makana jami'a. Aku wasiatkan kepadamu 5 hal di dalam menyusun perkataan, di dalam menyusun omongan, pembicaraan. Jika engkau mau menuruti pemberi nasihat yang tulus, artinya kalau kamu mau menerima, kalau mau menurutiku, maksudnya si pembicara melihat dirinya ini tulus kepada orang tersebut. La tughfilanna sababal kalami wa waqtahu, jangan melupakan sebabnya, sebab dia berbicara. Yang pertama, jangan lalaikan atau jangan meluputkan sebab dia berbicara. Jadi kalau mau ngomong, ingat sebab kita mau ngomong itu apa. Perhatikan dulu, kita mau ngomong ini sebabnya apa, karena apa. Kalau karena hal-hal yang tafihah, yang remeh, yang kecil, maka tahan. Tapi kalau karena sebab yang besar, maka ucapkan. Kemudian yang kedua, wa waqtahu, jangan luputkan masalah waktu berbicara. Enggak setiap waktu itu cocok untuk kita mengeluarkan sebuah pembicaraan. Enggak setiap waktu itu pas. Jadi harus dipertimbangkan waktunya. Cocok nggak ya kalau saya nasihati fulan sekarang? Cocok nggak ya kalau saya mengatakan kepada fulan pergi di waktu tersebut atau nanti? Itu dipertimbangkan. Dan ini kita pahami dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada Arab Badui yang buang air di masjid, Nabi langsung bilang nggak kepada Arab Badui tersebut, pojokan masjid kencing, apa langsung apa? Pergi. Disuruh pergi, jangan apa? Buang air di masjid. Enggak. Waktu itu enggak pas kalau seandainya disampaikan ucapan tadi. Kenapa enggak pas? Kalau pergi beneran, belum selesai dia buang apa? Buang air, akhirnya kotorannya atau air kencingnya kemana-mana. Enggak pas. Maka disampaikan itu setelah orang tersebut menyelesaikan hajatnya. Nah ini penting untuk dipahami. Orang atau penuntut ilmu kalau mau ngomong, perhatikan ini. Pas nggak omongannya ini disampaikan di waktu tersebut. Wal kaifa, perhatikan masalah bagaimana dia menyampaikan omongannya. Jadi nggak semua redaksi itu cocok untuk semua orang. Terkadang apa yang cocok buat orang yang kaya belum tentu cocok untuk orang yang miskin. Begitu juga sebaliknya. Terkadang apa yang cocok kita sampaikan kepada teman kita si fulan nggak cocok ketika kita sampaikan kepada teman kita yang lain. Maka perlu diperhatikan bagaimana cara kita menyampaikan kepada mereka. Terkadang yang satu bisa mendapatkan teguran dengan cara diperintah, tapi yang lain kalau diperintah sakit hati, maka jangan pakai cara apa? Pembicaraan perintah. Cari cara yang lain. Welcome. Kemudian perhatikan juga masalah sedikit banyaknya ucapan tersebut. Terkadang yang sedikit bermanfaat untuk orang tersebut, untuk si A. Tapi untuk si B kalau sedikit kayaknya apa?
lewat begitu saja, butuh lebih banyak. Nah, ini perlu disesuaikan, perlu dipikirkan sebelum kita mengucapkan ucapan-ucapan kita, menyampaikan pendapat-pendapat kita. Al-makan, yang terakhir, tempat. Perlu juga kita untuk mencermati, nggak di setiap tempat sebuah ucapan itu bermanfaat. Maka perlu diperhatikan layak atau tidak ucapan tersebut diucapkan di tempat-tempat yang kita berada di sana. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan beliau, la taghfilanna jami'an. Jangan luput 5 hal ini, semuanya. Jangan luput. Karena kalau sebagian kita ambil dan sebagian tidak, hasilnya tidak akan maksimal. Misal kita ambil dari masalah sebab, waktu, bagaimana cara mengucapkannya, bagaimana jumlah atau apa sedikit banyaknya ucapan tersebut, tapi yang terakhir nggak diperhatikan, masalah tempatnya. Akhirnya tidak akan maksimal. Maka perlu diperhatikan semua poin ini sehingga ucapan seorang itu benar-benar berbuah, benar-benar berdampak. Boleh jadi dakwah kita yang ditolak, salah satu sebabnya adalah ada di antara hal yang kita sebutkan. Ketika kita mengajak orang lain, menasihati orang lain, mungkin ada yang kita luputkan dari hal-hal ini. Boleh jadi sebabnya niat kita nggak ikhlas. Sebab kita hanya ingin menggurui. Sebab pembicaraan kita hanya ingin menyampaikan kalau dia itu salah, untuk hanya sekedar itu. Ada orang itu ketika berbicara kepada temannya hanya sekedar untuk menyalahkan temannya, udah. Ketika udah benar disalahkan, puas, udah selesai. Nah, jangan sampai sebab kita mengucapkan sesuatu itu hal-hal seperti ini, hal-hal yang remeh. Maka hal ini perlu diperhatikan kalau kita mengharapkan kebaikan dari ucapan yang kita sampaikan, dan bahkan kalau kita berharap enggak terjadi keburukan setelah ucapan itu keluar. Kemudian Al-Imam Az-Zarnuji mengatakan, wa yakun mustafidan fi jami'il awqati wal ahwali min jami'il ashkhas. Nah, yang namanya kebenaran, teman-teman hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kita peroleh dari banyak sisi atau dari banyak arah. Enggak mesti kebenaran itu datang dari guru kita selalu. Terkadang kebenaran itu mungkin datang dari murid, atau terkadang kebenaran itu datang dari anak kecil, atau terkadang kebenaran tersebut datang dari orang yang kita benci, atau datang dari orang asing yang enggak kita kenal sama sekali. Banyak. Tapi satu yang perlu difahami, ketika kebenaran itu sampai kepada kita, wajib untuk diterima, wajib untuk dibenarkan, ini benar. Sekalipun yang menyampaikan kebenaran tersebut adalah ahli bid'ah, tapi yang disampaikannya hak, itu catatannya. Maka tidak dilihat ahli bid'ahnya, tapi dilihat apa yang disampaikannya. Ini kalau dalam masalah menerima kebenaran, bukan masalah tolabul ilmi, bukan masalah belajar. Kalau dalam masalah belajar, kita selektif, cari guru yang benar-benar baik, jelas manhajnya dan seterusnya. Maka penuntut ilmu yakunu mustafidan fi jami'il awqati wal ahwali min jami'il ashkhas. Penuntut ilmu itu mengambil faidah, mengambil manfaat di setiap waktu, di setiap keadaan, dari semua orang. Dari semua orang, mau dari kalangan rendah atau tinggi, diambil kebenarannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan Rasulullah SAW bersabda, walaupun hadis ini didhaifkan oleh banyak para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Al-hikmatu dhallatul mu'min, aynama wajadaha akhadaha. Yang namanya hikmah itu bagaikan atau ibarat barang yang hilang. Barang yang hilang. Dimanapun kita dapati barang tersebut, kita ambil. Mau di tempat yang bersih, mau di tempat yang kotor, mau di tempat yang tinggi, mau di tempat yang rendah. Karena itu barang kita yang hilang, maka dimanapun tempatnya kita ambil. Ilmu itu seperti itu. Nah, cuma hadis ini dilemahkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tapi makna yang terkandung di dalam hadis ini benar. Kebenaran
itu diambil dari banyak sisi, banyak orang. Tapi ilmu itu tidak diambil kecuali dari ahlus sunnah. Yang benar-benar ilmunya apa? Terjaga, keyakinannya terjaga, manhajnya terjaga. Dan itu perbedaannya. Kalau masalah duduk bermajlis, maka perlu selektif, cari guru yang benar-benar diakui keilmuannya, diakui manhajnya, sehingga kita merasa aman ketika duduk di sana, tidak disampaikan hal-hal yang menyelisih syariat. Tapi ketika duduk di majelis-majelis guru-guru atau orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya, yang bisa berubah kapan pun atau sebagaimana berubahnya hawa nafsunya, maka kita tidak akan merasa aman. Maka perlu diperhatikan kedua poin ini, dua hal ini berbeda, enggak sama. Jadi jangan sampai disamakan sehingga kita jatuh kepada hal yang salah, keliru. Kebenaran diambil dari siapapun, tapi kalau masalah ilmu, masalah belajarnya, maka diambil dari guru yang layak, sebagaimana yang kita sudah sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu, di awal-awal pembahasan. Ketika Al-Imam Az-Zarnuji menjelaskan tentang bagaimana seorang itu memilih guru. Nah, waqila, dan dikatakan atau sebelum kita lanjutkan, kita tambah sedikit terkait dengan penjelasan tadi. Azan ba'da azan insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alasan kenapa kebenaran itu diambil dari banyak pihak, sekalipun mungkin orang yang kita benci atau orang yang buruk sekalipun, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum itu membawa kalian kepada sikap tidak adil. I'dilu, kata Allah, berbuat adillah. Karena keadilan, karena berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, adil di dalam masalah ini, kebenaran tadi diambil dari banyak orang, dari beragam jenis. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika menjaga harta zakat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang syaitan meminta harta zakat yang tidak diketahui. Syaitan tersebut menyerupai bentuk manusia, datang minta harta zakat. Di malam berikutnya datang lagi, dan seterusnya, sampai di akhir Abu Hurairah diajarkan kalau seandainya Abu Hurairah membaca ayat tersebut, yang akan terjaga dari syaitan. Maka diajarkanlah di situ ayat kursi. Ketika sampai kepada Nabi SAW kabar tersebut, Nabi SAW mengatakan, sadaq, dia jujur, dia benar, wa huwa kadzub, padahal dia itu pendusta. Diterima kabar syaitan tadi, benar. Mereka akan jauh meninggalkan orang yang membaca ayat kursi. Oleh karenanya di waktu malam kita dianjurkan, atau di antara sunnah menjelang tidur kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi agar terjaga dari syaitan. Nah, hal-hal seperti ini penting untuk dipahami. Jadi jangan sampai kebencian kita kepada teman kita atau kepada orang lain, ketika orang tersebut atau teman tersebut menyampaikan kebenaran, kita tolak atas dasar kebencian tadi. Tahan dulu.
lihat apa yang disampaikan tadi benar, hak atau tidak, sehingga kita tidak berbuat zalim dalam masalah ini dan jatuh kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah melarang wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berbuat adil. Nah, hal-hal seperti ini perlu untuk direnungkan. Kita menurunkan sedikit ego kita dalam masalah ini, sehingga enggak salah, tidak berbuat zalim kepada, atau tidak salah bersikap ketika terjadi permasalahan-permasalahan seperti tadi. Nah, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan khudh ma safa wa da' ma kadar. Ambillah yang jernih, yang jelas, dan tinggalkan yang butek, yang keruh, yang enggak jelas. Ini pesan, dan kita harus selektif di dalam menimba ilmu. Kalau mau cari ilmu, cari yang jelas ilmunya, dibawa oleh pejuang-pejuang ilmu yang jelas, yang tidak dikenal dengan pemalsuan hadis, pemalsuan hukum, atau mengikuti hawa nafsunya di dalam menetapkan hukum dan yang lainnya. Hal ini perlu untuk dipahami di dalam talabul ilmi. Kemudian ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh ilmu itu atau kebenaran itu diambil dari walaupun orang yang lebih rendah dari kita adalah apa yang Al-Imam Az-Zarnuji bawakan. Beliau mengatakan wa sami'tu Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustaz Fakhruddin Al-Kashani. Aku mendengar Al-Syekh Al-Imam Al-Ajal Ustaz Fakhruddin Al-Kashani rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan kanat jariyatu Abi Yusuf amanatan inda Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani. Adalah jariyah, budak wanita milik Abu Yusuf. Abu Yusuf ini murid dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, yang dahulunya ketika belajar itu miskin, fakir, dan tidak menghalangi beliau dari belajar. Nanti kita sebutkan lagi kisahnya tentang beliau. Kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di masa tersebut di pemerintahan atau di khilafah Harun Ar-Rasyid sebagai menteri keuangan ketika itu. Nah, Abu Yusuf ini punya budak perempuan, dititipkan pada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Maka Muhammad bin Hasan mengatakan kepada budak tersebut, hal tahfadhina anti fi hadzal waqti an Abi Yusuf fil fiqh syai'an. Apakah kamu di waktu bersama siapa? Abu Yusuf itu menghafal sesuatu atau ilmu tentang fikih walaupun hanya sedikit? Ada enggak yang kamu dapat dari Abu Yusuf? Maka wanita tersebut mengatakan la, tidak ada. Illa annahu kana yukarriru wa yaqul, kecuali beliau itu suka mengulang-ulang ucapan ini, sahmud dauri saqitun, sahmud dauri saqitun. Ada terjemahnya di situ? Enggak ada ya? Hanya disebutkan sahmud dauri saqitun. Sahmud ini masalah fikih yang cukup banyak pendapatnya. Saham itu artinya bagian. Ad-daur itu yang berputar, yang keliling. Saqitun itu artinya jatuh, gugur. Ada permasalahan ketika seorang itu memiliki budak, kemudian si pemilik ini dalam kondisi sakit keras atau sakit yang menghantarkan dirinya kepada kematian. Maka dia menghibahkan budak tersebut kepada orang lain. Memberikan budak tersebut kepada orang lain.
Dan orang lain yang diberikan budak tersebut itu sakit juga, sakit keras juga. Orang yang kedua menghibahkan kembali sepertiga harga budak tersebut kepada orang yang pertama. Balik lagi, muter. Dan kondisi mereka ketika itu sama-sama sakit. Dan kita ketahui hukum-hukum seperti ini masuk kepada bab wasiat. Dan wasiat seorang menjelang wafat itu nggak boleh lebih dari berapa? Sepertiga. Budak yang diberikan kepada orang yang kedua itu boleh dikatakan seluruh hartanya. Nah, yang berlaku, yang sah ketika diberikan kepada orang kedua itu hanya sepertiga. Kalau kita nilai nominal atau kalau kita buat sebuah bilangan, kita katakan budak ini kita beri angka 9. Ketika diberikan kepada orang kedua hanya sah berapa? 3, sepertiganya. Nah, orang yang kedua memberikan hibahnya ini sepertiga. Balik lagi berarti ke orang yang pertama. Yang sah diberikan kepada orang pertama berapa? Orang kedua punya 3. Diberikan kepada orang yang pertama, yang sah berapa? 1. Sepertiga dari 3. 1. Nah, yang muter ini, angka 1 ini di dalam ilmu fikih itu sakit, gugur, sehingga nggak muter-muter terus nanti di antara mereka. Nah, jadilah harta tadi, kalau seandainya budak ini dijual, kepemilikannya dinominalkan dengan uang, maka si pemilik yang pertama dia masih memiliki berapa? 6. Kemudian pemilik yang kedua punya 2. Nah, ini makna sahmud dauri saqitun. Sahmud daur saqit. Nah, nanti uangnya kemana? Yang 6 dan yang 2 tadi ke ahli waris. Nah ini ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fahafidhu dzalika minha. Nah, Muhammad bin Al-Hasan hafal masalah ini dari budak tadi. Dan kita ketahui Muhammad bin Al-Hasan Syaibani rahimahullah, salah satu murid Al-Imam Abu Hanifah juga. Dapat ilmunya malah dari budak Abu Yusuf, dari budak. Nah, setelah itu wa kanat tilkal mas'alatu mushkilatan ala Muhammad. Beliau jelaskan dulunya masalah ini masalah yang belum dipahami oleh Abu Muhammad. Belum dipahami oleh Muhammad ibn Hasan Syaibani. Fartafa'a ishkaluhu bihadhil kalimah. Kemudian lepas muskilah tadi, masalah tadi bisa dipahami karena sebab ucapan siapa? Budak tadi. Sahmud dauri saqitun. Dan ucapan ini didapati dari pemiliknya Al-Imam Abu Yusuf. Fa'alima anna al-istifadata mumkinatun min kulli ahad. Maka beliau Muhammad bin Hasan memiliki sebuah kesimpulan kalau yang namanya istifadah, ngambil faidah dari orang lain itu bisa terjadi, bisa diambil dari semua orang. Kalau hanya sekedar ngambil faidah, ngambil al-haq, kebenaran, itu bisa diambil dari setiap orang. Enggak melihat kedudukannya harus lebih tinggi daripada kita, enggak. Terkadang kita ambil dari yang sejajar, sekufu dengan kita. Terkadang diambil dari yang lebih rendah dari kita, dan seterusnya. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penuntut ilmu harus seperti ini. Jadi ya jangan suka ribut gara-gara diskusi sepele. Karena yang nyampaikannya teman sendiri nggak percaya. Antum ini nggak thiqah. Enggak. Tapi ketika kita perhatikan ini ada wijhatun nazar, mungkin benar, maka jangan ditolak. Ada sedikit pandangan kayaknya ada pertimbangan benarnya, maka jangan ditolak walaupun ini teman sendiri. Tahan dulu, dikaji lagi, atau kalau udah dibawakan hadisnya diterima walaupun dari teman sendiri, atau bahkan yang lebih
apa? Lebih apa? Lebih rendah dari kita. Kita diingatkan anak kecil misalkan kita nggak sengaja makan pakai tangan kiri, berdiri, nggak baca bismillah. Nah, diingatkan sama anak kecil, apa kira? Bocah. Enggak, terima walaupun yang mengingatkannya anak kecil. Nah, itu talib, itu pelajar seperti itu. Seorang muslim harus seperti itu. Maka perlu diperbaiki kalau seandainya cara masuk ilmu kepada kita itu masih apa ya? Kolot. Kita hanya menerima dari si fulan. Pokoknya kalau nggak disampaikan dari guru saya yang itu, maka saya nggak akan terima pendapat apapun. Enggak. Kebenaran diambil dari banyak hal atau banyak sisi, dari banyak orang, selama itu benar-benar apa? Al-haq. Selama hal tersebut benar-benar kebenaran. Maka ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang harus kita ingat selalu dan perlu diulang-ulang, dan prakteknya mungkin nggak semudah apa yang kita pelajari dari teori ini. Terkadang ya ego itu tinggi, terkadang hawa nafsu kita juga mengalahkan kita di dalam menerima atau menolak kebenaran. Maka perlu diperhatikan, perlu diingat kembali pelajaran-pelajaran seperti ini sehingga kita mendapatkan ilmu yang kokoh. Ketika kita menolak ilmu, hilang ilmu tadi. Tapi ketika kita terima kebenaran tadi, ilmu tadi dengan cara yang pantas, dengan cara yang adil, insyaallah taala akan terkumpul banyak faidah dari ilmu yang kita kumpulkan. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan lagi insyaallah taala di pertemuan selanjutnya di pekan depan insyaallah taala. Kita akhiri. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.